ada membangun wirausaha baru, itu nanti akan kami fasilitasi depan itu. Nanti pesan akan disampaikan oleh perwakilan. Silakan Bapak. Kalau ini versi hakim. Karena dari hakim lagi. Itu resmi. Enggak Pak, saya sekarang kami masyarakat, saya lah bisa tahu ini masyarakat, saya lah yang sadar dengan saya sekarang hakim Hakim di sana ya. ya, ya, iya. Jadi saya mau saat ini masih berjalan, ada menentukan depan, sekarang masih berjalan, sekarang acaranya kemudian surat transaksi, UTN pun dan mesin kita telah melakukan pengajuan gugatan juga untuk MK-nya pada melakukannya. Kasarnya untuk pembutuhan pembongkaran bangunan eksekusi lah, bahasan eksekusi. Saya tanya lagi, saya santai aja lah ya. Saya sudah mengatakan masih jalan di ranah pengadilan untuk undang-undang RBG untuk acara perdata RBG untuk keluarga kembali kalau AS untuk Jawa dan Madura satu negara kita menurut RBG pasal 26 bahwa eksekusi pasal 26 satu pelaksanaan hukum atau eksekusi perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan dengan cara itu dalam pasal-pasal itu. Kita bicara eksekusi sekarang. Dan tidak itu LDG yang biasa eksekusi. Eksekusi adalah penjara sedang telah berbuatan jadi sudah saya nanti betul saya tidak dulu kalau itu pun sampai menang umpamanya banding kalau banding sampai hasilkan kita lakukan upaya kasasi di pertama di Mahkamah Agung. Setelah kasasi tinggal walaupun ada upaya hukum luar biasa lagi mereka namanya peninjauan kembali itu boleh selama mereka jalan eksekusi bisa dilaksanakan itu kecuali untuk mereka peninjauan kembali sampai awal kuliah kita kan. Nah menurut saya kalau sampean itu menang terus silakan eksekusi karena sudah nikah itu masih jalan. Kita tahu sendiri hukum tetap, yaitu sampean bisa mengajukan kalau mau melakukan eksekusi bisa melakukan permohonan eksekusi ke ketua pengadilan. Sampai di sana aja eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Ini untuk sudah dituntut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang tentang itu pasal
115 pasal 19. Jadi mohon maaf saya ngomong di sini. Jadi menurut kami sebagai Pemkot dalam hal ini Kota Media, wali kota tidak berhak melakukan sanksi karena yang bersangkutan adalah ketua pengadilan sama itu sudah panitra langsung melakukan bisa minta bantuan ke pengamanan di desa. Cuma yang melakukan itu ketua pengadilan didampingi oleh panitra dan usaha itu. Jadi menurut ini undang-undang NPD, hukum acara perdata. Kalau diketon undang-undang tentang kode-kode. Oke. Saya jawab ya. Oke. Silakan tanya tadi. Sama menjelaskan bahwa ini jadi ini tidak dalam kaitan tentang proses hukum adalah proses yang kemudian timbul. Ini adalah bukan proses hukum. Ini adalah pengambil alihan aset kami yang pengamanan aset. Itu pertama. Kedua, berkenaan apa yang disampaikan saudara tadi. Kedua, ya kalau itu benar hasil dari itu pengadilan. Ya. Kemudian kan berdasarkan fakta, berdasarkan surat dokumen itu ada kami dimiliki oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Kemudian berkenaan dengan sampaikan tadi mengenai apa namanya gugatan, kemudian gugatan pun oke, kemarin saudara bermohon tentang penundaan pelaksanaan itu sudah kuat penetapannya tidak dikabulkan oleh hakim itu. Nah kemudian mengenai gugatan apa namanya putusan pengadilan nanti yang saudara sebutkan inkrah berkekuatan hukum tetap, apabila menyatakan dia putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut memang dinyatakan memang akhirnya kami tidak memiliki hak terhadap itu, ada misalkan itu yang dimaksud dengan menghargai proses hukum. Karena pada saat ini secara demi hukum aturan bahwa memiliki pemerintah kota yang memiliki berdasarkan dokumen yang ada. Nah itu Pak Gunawan, ya. Ini saudara saya juga nih. Sudah ada. Klaim sedang ada. Kami kalau sudah mengajukan bukan untuk pengadilan, kita tidak tangan kosong itu. Tidak tangan kosong. Kita punya juga. Kita punya kebuktian, makanya kita ajukan pengadilan. Kalau Anda merasa benar, kita merasa betul, kita ketemu. Maka kita berani mengajukan gugatan kita punya bukti juga gitu loh. Nah, jadi siapa yang ada benar merasa benar, kita merasa betul. Kita ketemu nih, ya kan? Undang-undang negara menyediakan fasilitas, lalu mencari keadilan, sama-sama bersikeras, ada jalur keadilan. Itu Pak. Makanya kita berani mengajukan dengan dan Anda kan bukti ada sertifikat pakai tahun 95. Sedang kita ada saksi itu tahun 60 sudah isi. Ada jual beli, ada tukar guling. Ya, jual beli juga tuh juga nilai apakah jual beli antar internal antar. Iya, makanya kita punya bukti dan juga ada kita penebusan kios untuk milik 25.000 tahun 63, 2 kali bayar 12.500 satu kali bayar. Nah, kita tahun 60 sudah berapa tahun ini? Sudah hampir 60 tahun ya. Bisa? Kita silakan. Silakan Pak kuasa pendamping itu. Jadi kalau Anda bilang ini pengambilan aset atau apa, kita sudah 60 tahun sudah kita punya jual beli yang diketahui, kita juga akan ada tanah usaha. Kita punya PBB bayar, PDHM, listrik, RT, RW kita ada, apa kita dikasih, KTP kita dikasih, PBB pajak pengiriman kita bayar tiap tahun. Jadi sudah ibaratnya itu ada kebutuhan kecil lah. Jadi kalau mengklaim pasti jadi berikan
Kalau sama-sama ini situ betul, situ benar, sini betul, kita ketemu. Makanya kita bawa biar sang pengadil yang menentukan siapa yang benar. Makanya saya kalau nanti pengadilan mengajukan ada putusan benar, kita kalah, kita logowo. Kita akan tak usah pakai apa, tak usah pakai bangunan apa, kita sendiri, kita rela. Kalau kita kalah, kita bukan kuat. Kita masih berjalan. Makanya kalau pembongkaran apartemen aset itu namanya persekusi apa? Ini dasarnya eksekusi terhadap sebuah iya, ini namanya apa? Pengambilan aset seperti ini ya, ini namanya proses penundaan. Kalau ini saudara kan adanya penundaan. Enggak. Jadi kalau misalkan nanti putusan pengadilan kita kami melakukan proses ini dengan pengadilan Papua itu kan milik kan ya kami kan setelah ini masa nanti kita tahu lagi jangan nggak apa-apa ya, karena memang pada saat itu memang kami nah itu kan sampai berjelas kami pun bersedia sudah bisa kami meski ini hak kami dari tahun 60 kita ada jual belinya, ada buktinya jual beli kita apa penebusan tanah Pak Kios itu loh. Jadi kalau ini hak kami pun juga punya hak. Makanya kan mereka yang merasa betul, kami merasa benar, kita ketemu. Makanya negara menyediakan fasilitas di pengadilan, kita uji bukti-bukti kita, siapa yang lebih kuat, itu loh. Kalau posisi apa namanya? Kalau kita dikatakan salah kanan, apa namanya kalau tidak diskusi? Sedang diskusi, iya, putusan belum tetapkan. Nah, iya, memang begitu. Oke, mungkin Pak Iqbal dulu kita dirikan kuasa kita. Iya, kita bicara secara hukum kita bicara. Bukan kayak bicara kalau orang kampung orang biasa tidak masuk kita. Tapi kita bicara sampai juga sarjana hukum, tahu di hukum, saya juga sarjana hukum, tahu di hukum, itulah hukum kita. Itu loh, tidak bisa sepihak gitu loh, tidak bisa sepihak kita mengklaim. Cuma dia, Bapak ya, punya Bapak, saya punya hak juga. Ada yang datang, saya juga beli nih tanah ini, sama-sama keras. Bapak ini gimana? Saya juga hak. Jangan, kalau bisa mau ketukar-tukar kan bisa, cuma janganlah sampai ketukan. Makanya memfasilitasi ada pengadilan. Siapa diuji nanti, bapaknya apa, buktinya apa, ini buktinya yang itu haknya apa. Itu loh Pak. Oke, silakan. Mungkin Bapak sekalian, kita semua tahu lah, cuma kita dalam hal ini kita negara hukum ya, kita negara kekuasaan. Nah, dalam konteks sama-sama memiliki alas hak, kita sampai kita tahu semua lah. Tentunya yang bisa mengatakan salah dan benar itu adalah Pak. Yang bisa mengatakan salah tentunya sebuah masalah dan yang katakan ini sengketa antara Pemkot dan masa memiliki warga juga merasa memiliki. Kalau kita merasa paling benar nggak ada penengah, maka negara menciptakan yang namanya pengadilan. Di pengadilan itu berproses hukum. Itulah akan menentukan siapa yang memiliki hak. Itu satu. Kedua, kalau ingin dikatakan aspirasi warga, aspirasi sudah disampaikan ke Dewan. Mungkin Bapak sudah mendengar dan menyaksikan dan melihat juga surat dari legislatif yang meminta untuk dalam hal ini dapat penundaan sampai ada putusan pengadilan yang tetap. Itu permintaan legislatif yang memiliki legal standing yang kuat. Artinya ini benar-benar duduk dalam posisi bukan hanya aspirasi warga yang saat ini terjalani, tapi adalah sudah berbunyi legislasi yang mengatakan bahwa tolong dikaji ulang dan ditunda masalah ini, apapun namanya, mau dikatakan masalah pembongkaran, bisa masalah apapun namanya, tolong ditunda sampai ada putusan pengadilan. Artinya aspirasi warga dan aspirasi yang berhubungan dengan legalitas mereka sebagai legislatif tolong dihargai, tolong pengadilan dihargai, hukum dihargai, dan tolong juga Dewan juga dihargai. Nah, kalau kita tidak menghargai dua-dua ini, negara kita mau bikin apa? Contoh misalkan, kalau misalkan Pemko berargumen dengan masalah penataan abang pasar, untuk siapa sebenarnya? Untuk masyarakat, kita lihat.
kalau misalnya pembangunan tapi rakyat dihancurkan, mereka juga punya kehidupan, punya tempat duduk, punya hidup enak lah. Kalau sekarang mereka juga bingung menghadap kemana. Nah, dalam konteks sosial juga tentunya ada rasa kemanusiaan. Kami merasa juga menangisnya warga, gesahnya warga luar biasa kalau sampai dalam posisi sebagai warga. Dan saya pun merasa kalau misalnya sudah sangat melihat mereka menangis, sampai mereka juga tidak punya masa depan. Dalam hal ini kami mengetuk Pak, kami mengetuk Pak Sekda, beserta dari Pemkot, tolonglah dengan segala hormat, rasakan ini apabila terjadi kepada diri kita dan keluarga kita. Karena bagaimanapun mereka adalah manusia yang butuh diayomi. Nah, konteks misalkan nanti penataan apa sebagainya nanti kita akan diskusikan. Itu maksud saya. Artinya dengan segala hormat, tolong. Karena mereka adalah manusia yang punya hati, punya rasa, punya anak bini, dan punya segalanya yang ingin untuk bisa diayomi. Itu yang saya gambarkan dari saya. Mungkin sampai masyarakat juga bagian karena apa pembangunan yang nanti berjualan itu adalah masyarakat itu berjualan satu. Kedua, pada masyarakat tadi yang bermukim itu nanti disediakan dusun satu kampung, kemudian juga kios-kios di pasar lain yang kami kelola, pasar Saprian, pasar Panu, pasar Kuripan. Itu sudah diatur di dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 2021. Memang dan tidak boleh disewakan, tidak boleh dijual perjualbelikan, itu memang aturan dan diprioritaskan. Nah, kemudian yang kedua, ya saya sebenarnya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika proposal ini diajukan pada 15 Februari 2021, ada pernyataan wali kota, Pak, dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa lokasi lahan telah matang dan siap bangun. Itu yang ditandatangani oleh Pak Wali Kota di dalam proposal untuk mendapatkan dana 3,5 miliar itu. Februari 2021 telah matang, siap bangun sudah saat itu. Nah, ini juga rasa-rasa ini seperti masyarakatnya seperti dibohongi atau seperti apa kan juga. Nah, itu mohon maaf Pak Sekda ya. Tahu nggak Pak Sekda itu ada surat pernyataan itu? Nah, bahwa mengatakan bahwa lokasi lahan telah matang dan siap bangun pada tanggal 15 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Ibnu Sina. Dan itu adalah salah satu syarat sehingga proposal itu disetujui oleh pusat. Saya tidak habis pikir kenapa seorang pejabat. Jadi kami sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Iwan Gunadi, kami merasa benar, Pemko merasa bujur, silakan. Ya kita adu di pengadilan kan. Ada yang menengahinya, memutuskan kan. Kami juga ada bukti autentik yang legal yang bisa kami bawa, kita uji di pengadilan. Bahkan ada surat jual beli yang ditandatangani oleh Lurah Kuripan. Berarti dia mengetahui. Jadi kenapa warga saat ini masih bertahan, Bapak Ibu sekalian? Ya karena mereka punya legalitas itu. Dia membeli, menebus, tidak mencuri tahun 63 itu. Tahun 63 25.000 dengan 2 kali cicilan. Dan saat itu mereka juga ini menabus, menyewa atau apa? Ujar habar-habar pemerintah dulu nih, kita memang karena orang-orang tua dulu ya sudah hak milik. Ada bukti-bukti itu kita. Ya, namanya kartu hijau yang ditandatangani oleh pemerintah Kota Praja saat itu, bukan kota saat ini atau Kota Madia. Dan ada bukti juga sebagian yang untuk yang tukar guling yang pernah pemerintah Kota Praja ditukarkan dengan masyarakat. Kami ada bukti itu. Oke, terima kasih Pak. Izin. Pak, penambahan ya. Belum dari beda masyarakat yang coba kita soroti hari ini juga terkait dengan proyeksi daripada revitalisasi Pasar Batuah ini yang kiranya hari ini Pak ya, kita pandang dari aktivis mahasiswa UIN sedari awal pengajuannya itu sudah cacat prosedural. Itu ya poinnya ya.
bahwa revitalisasi Pasar Batuah itu sudah cacat prosedural yang pertama. Karena memang menambahkan daripada Bapak yang disampaikan tadi, selain daripada Pak Wali Kota itu menyampaikan hari ini bangunan dan juga wilayah itu sudah matang, tapi dia juga menyatakan bahwa RT RW setempat itu sudah bersepakat. Padahal nyatanya gimana, Pak? Tidak. Apakah ini pembohongan publik untuk kita semua? Berdalih investasi pembangunan, tapi melupakan yang namanya sisi kemanusiaan, apalagi ada pernyataan yang tidak pernah ada dalam fakta sejarahnya atau bahkan kisah nyatanya. Nah, ini Pak, yang perlu menjadi informasi lah kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Artinya, sedari awal revitalisasi Pasar Batuah itu sudah cacat prosedural. Karena dia menyatakan fakta fiktif yang tidak pernah ada yang menyepakati daripada adanya revitalisasi Pasar Batuah itu tadi. Dan ini minta tolong ya Bapak TNI dan juga Polri, tolong dikomunikasikanlah ke Kementerian Perdagangan dan Industri itu bahwa apa yang dinyatakan daripada Bapak Wali Kota itu memang salah, tidak pernah benar adanya. Nah, begitu dulu Pak yang pernah ulun sampaikan terkait dengan hari ini. Oke, satu mungkin izin Pak Sekda ya, Pak Polres seperti. Jadi masyarakat sejak tahun 95 sampai kurun waktu 2021 ini hampir 26 tahun. Pemerintah kota itu tidak pernah mensosialisasikan kepada kami Pak di masyarakat bahwa ini adalah lahan punya Pemkot dengan sertifikat hak pakai. Tidak pernah sama sekali. Bahkan ketika informasi dari Pak Ikram Tijar, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, bahwa proyek revitalisasi pasar ini sudah pernah 3 kali diajukan, 2018, 19, 20, dan selalu gagal dan ditolak oleh Kementerian Perdagangan. Baru tahun 2021 diajukan mereka kembali sehingga disetujui. Nah, saya tidak tahu tanda tanya ada apa, kenapa jadi bisa disetujui itu Pak. Jadi hampir 60 tahun Pak, sejak tahun 60-an sudah kami berdiam di Pasar Batuah ini. Dan masyarakat menebus, ada bukti tukar guling juga. Dan kenapa pemerintah ketika tahun 95 atau sesudahnya tidak pernah mengkomunikasikan ini ke masyarakat? Ini yang kami sayangkan, harusnya disosialisasikan. Kemudian yang kedua juga bahwa ketika mengajukan proposal, kenapa masyarakat tidak dibawahi? Seharusnya perencanaannya harus matang dulu. Adakah alas hak yang bertentangan atau apa kan? Harusnya ini dikomunikasikan dulu Pak. Karena ini sudah diatur di dalam peraturan pemerintah tentang partisipasi masyarakat di dalam pembangunan daerah, Pak. Itu menunjukkan bahwa pokok tersebut milik pemerintah Kota Banjarmasin. Karena ada kartu warna hitam dan sekarang sudah tidak dilakukan lagi, hanya menggunakan aplikasi identitas. Itu saja. Terus yang kedua, kenapa kita ditolak di tahun 2018 dan 2020? Itu karena memang anggaran dari kementerian belum siap diperuntukkan untuk Kota Banjarmasin. Makanya di tahun 2021 kita dibagikan kembali dan kementerian menyetujui revitalisasi dan modal ke lapangan di November tahun 2021. Itu Pak yang boleh. Silakan. Kelepas izin Pak, kelepas dari itu semua, saya ingin mengatakan bahwa ada 2 hal penting bagi saya. Pertama, ini masalah berhubungan dengan apa yang diajukan oleh kawan-kawan masyarakat itu dengan dokumen betul. Ini berhubungan dengan hak kepentingan. Karena masyarakat merasa benar dan Pemkot merasa jujur, tentunya untuk menguji ini adalah pengadilan. Maka dengan segala hormat, masyarakat sangat taat hukum dan paham hukum. Tolong kita hormati pengadilan dulu. Kami akan sangat menerima apapun putusan apabila misalnya seperti kata tadi putusan yang mengatakan kami tidak memiliki, maka kami akan membongkar sendiri Pak. Kami akan bongkar sendiri. Tanpa perlu lagi kita hampir capek-capek membongkar mengerahkan ini tanpa ada biaya lah. Biaya ditanggung masyarakat sendiri. Itu satu. Kedua, dengan selamat lagi juga saya ketahui seperti diulangi lagi bahwa tolong juga hargai legislatif kita yang meminta supaya ditunda, dikaji ulang sampai hukum yang betul terbuka. Nah, kalau 2 masalah ini disangkangi, diajukan kepada siapa lagi kita mengadu